Dalam judul karyanya Simpang Jalan, Luka yang Tak Sempat Pulang. Nirmala, seorang remaja perempuan Minangkabau yang tumbuh di tengah keluarga yang runtuh dan masyarakat yang gemar menghakimi. Di rumah, ia kehilangan kasih sayang. Di luar, ia kehilangan tempat untuk diterima. Dalam kesepian, dua suara batin muncul. Tradisi yang menuntut kesopanan dan mental yang mencari kebebasan. Pertarungan nilai untuk membawa Nirmala ke simpang jalan antara adat dan jiwanya sendiri. Saat ia mencoba pulang, kemarahan ayah menghancurkan harapannya. Ia memilih diam, bukan karena menyerah, tapi karena lelah tidak pernah didengar. Pertunjukan ini menjadi refleksi sosial dan budaya tentang suara remaja perempuan yang tenggelam di antara adat, gengsi, dan luka batin. Sebuah kisah yang memanggil kita untuk lebih memahami, bukan sekedar menilai. Wow. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk SMA 13 Kota Padang. Nirmala, seorang remaja perempuan Minangkabau, tumbuh di tengah keluarga yang runtuh dan masyarakat yang gemar menghakimi. Di rumah, ia kehilangan kasih sayang. Di luar, ia kehilangan tempat untuk diterima. Dalam kesepian, dua suara batinnya muncul. Tradisi yang menuntut kesopanan dan mental yang mencari kebebasan. Pertarungan nilai ini membawa Nirmala ke simpang jalan antara adat dan jiwanya sendiri. Saat ia mencoba pulang, kemarahan ayah menghancurkan harapannya. Ia memilih diam, bukan karena menyerah, tapi karena lelah tidak pernah didengar. Pertunjukan ini menjadi refleksi sosial dan budaya tentang suara remaja perempuan yang tenggelam di antara adat, gengsi, dan luka batin. Sebuah kisah yang memanggil untuk lebih memahami, bukan sekedar menilai. Inilah pementasan teatrikal Simpang Jalan, Luka yang Tak Sempat Pulang. Karya SMA Negeri 13 Padang. Selamat menyaksikan. Dahulu, di tanah Minangkabau yang bertuah, perempuan adalah rumah yang dijaga oleh adat. Mereka tumbuh di antara doa keluarga dalam rumah nan gadang. Belajar dari alam yang mengajarkan keseimbangan. Namun seiringnya berubahnya waktu, suara adat mulai dibenamkan oleh zaman. Bukannya tali yang mengikat, tapi pagar malu yang menjaga martabatmu sebagai perempuan. Perempuan Minang tuh
simpang di dalam dunia. Ingat nak, jika dunia indah manapun rasa, pulanglah, pulanglah sayang. Oi nak kandung, capek lah nak gada, budi elo, baso nan babua, nan babua, nan babua, pijangkan mato. Di era yang cepat, rumah tak selalu teduh. Ibu tak sempat lagi mendengar. Ayah tak punya waktu untuk bersama. Di antara semua itu, Nirmala, gadis remaja dalam sebuah keluarga, dengan arti nama kesucian dan cahaya. Namun, di balik matanya, ada luka yang tak pernah disembuhkan. Inilah kisahnya. Kisah tentang rumah yang retak, pergaulan yang menipu, dan suara batin seorang anak perempuan yang kehilangan arah. Namaku Nirmala, anak tunggal dari keluarga sederhana. Kata mama, Nirmala artinya perempuan suci dan tenang. Tapi entah kenapa, semakin aku bertambah usia, aku justru semakin jauh dari arti namaku sendiri. Dulu, rumahku seperti taman kecil di sore hari.
Papa, ia suka bercanda sambil benerin motor tuanya. Dan Mama nyanyi lagu-lagu lama sambil masak di dapur. Aku ikut menari di ruang tamu sambil ketawa sampai lupa waktu. Waktu itu dunia terasa sederhana. Bahagia cuma berarti bisa duduk di antara mereka berdua. Mama, dulu lembut sekali. Tangan yang hangat, senyuman yang bisa menenangkan mimpi burukku. Sementara Papa, meskipun keras, ia adalah pahlawanku. Ia pernah bilang, kau harus jadi cahaya, Mal, bahkan dunia gelap sekalipun. Tapi semuanya berubah sejak hari itu. Mereka bertengkar tentang uang, tentang harga diri, tentang siapa yang paling benar. Lalu tamparan itu membuat Mama pergi. Hak asuh jatuh ke tangan Papa. Kata pengadilan, karena Mama tak punya pekerjaan. Tapi siapa yang peduli tentang apa yang tertulis di kertas itu? Kalau hati kami semua sudah tak tinggal lagi di rumah ini. Sejak itu Papa jarang bicara. Kalau bicara nadanya suka tinggi. Kadang marah tanpa sebab. Kadang diam sampai berhari-hari. Aku mencoba memahami, tapi bagaimana bisa aku mengerti seseorang yang bahkan tak mau menatapku lagi?
dari tempat kuliah. Jalanan mulai terasa seperti rumah kedua. Di sana, Nirmala menemukan teman-teman yang menertawakan Luka, bukan menghiburkannya. Alkohol dan musik jadi pengganti kehangatan yang tak pernah ia dapatkan. Tawa mereka memang nyata, tapi sepi tetap menunggu saat lampu kembali menyala.
masyarakat, buruh, bahkan keluarga. Semua bersuara, semua menilai, tapi tak satu pun benar-benar mendengar.
semua luka butuh obat. Kadang hanya butuh pendengar. Tak semua anak nakal. Kadang mereka cuma tak tahu harus pulang kemana. Nirmala memang berjalan terlalu jauh. Tapi siapa yang pertama kali mendorongnya pergi? Kita sering lupa bahwa anak tak hanya butuh rumah, tapi juga arah. Dan ketika cinta hanya jadi aturan, anak-anak belajar dari dunia yang salah. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa di setiap simpang jalan kehidupan selalu ada hati yang ingin pulang. Tapi untuk pulang, pertama-tama kita harus belajar mendengar.